Saya Nurmera Sanapitupulu dari Prodi Pendidikan Tata Rias, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, manfaat dan tujuannya. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa, termasuk aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa. Sedangkan pendidikan merupakan suatu cara untuk mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Menurut Muhammad Nur Syam, untuk menjamin upaya pendidikan dan proses tersebut efektif, dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan ilmiah sebagai norma dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Brunei dan Bruns dalam buku Problems in Education and Philosophy mengatakan secara tegas bahwa tujuan filsafat pendidikan adalah tujuan filsafat, yaitu membimbing ke arah kebijaksanaan. Oleh karena itu, dapat dilaksanakan bahwa pendidikan adalah realisasi dari ide-ide filsafat. Jadi filsafat pendidikan merupakan jiwa dan pedoman dasar pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberian arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan tokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Apa sih manfaatnya kita belajar filsafat pendidikan? Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah tengok labu mana tadi masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dan memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, mahasiswa yang mempelajari dan merenungkan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka, sehingga dapat berpikir arif dan memahami problem pendidikan. Sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pendidik atau tenaga pendidik, sudah sewajarnya bila mereka dituntut untuk berpikir reflektif, teknis, di dalam memecahkan problem-problem dasar pendidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial yang melekat pada mereka. Menurut Van Persen, bahwa perkembangan kebudayaan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap mistis, ontologis, dan fungsional. Yang pertama, tahap pemikiran mistis. Yang dimaksud dengan tahap pemikiran mistis adalah sikap manusia yang merasakan dirinya itu terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib, yang kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan seperti yang dipentaskan dalam mitologi bangsa-bangsa primitif. Contohnya adalah kepercayaan masyarakat Sunda yang mempercayai kekuatan harimau. Lalu, masyarakat Jogja yang mempercayai Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Yang kedua, tahap pemikiran ontologis. Yang dimaksud dengan tahap pemikiran ontologis adalah sikap manusia yang tidak lagi hidup dengan kepungan kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu dirasakan sebagai kepungan. Contohnya seperti ritual yang ada di Pelabuhan Ratu yang diadakan setiap tahunnya untuk mandi suci. Yang ketiga, tahap pemikiran fungsional. Yang dimaksud dengan tahap fungsional adalah sikap dan alam pikiran yang makin nampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungannya atau sikap mistis, dan tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak dengan objek penyelidikan atau sikap ontologis. Namun manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Contohnya, kampung naga yang berada di Sunda dengan masyarakat yang masih memegang kebudayaan Sunda. Dalam konsep pendidikan sepanjang hayat, dapat diartikan sebagai kegiatan belajar dalam keseluruhan hidup manusia. Artinya, dimanapun manusia itu berada, mereka akan selalu belajar, baik di lembaga formal, non-formal, maupun dalam kehidupan keluarga. Implikasi dalam konsep pendidikan seumur hidup adalah sistem pendidikan di Indonesia memuat unsur-unsur pokok yang memuat tujuan, komponen-komponen, proses dari setiap pendidikan di Indonesia yang telah dikemukakan.
Sistem pendidikan nasional mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa yang akan datang. Peran atau implikasi konsep pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan seumur hidup sebagai suatu konsep yang telah mengilhami beberapa program pendidikan untuk proses terus berkembang. Dalam pengembangan pengetahuan terdapat 3 dimensi yang menjadi dasar pijakan, yaitu dimensi ontologi. Dimensi ontologi berasal dari bahasa Yunani, onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa ontologis merupakan suatu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada menurut sudut pandang kita. Yang kedua, dimensi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa dimensi epistemologi merupakan ilmu yang membahas tentang teori-teori pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa cabang ilmu yang mengarah kepada permasalahan etika atau nilai dan tingkah laku, dan estetika atau keindahan, baik itu keindahan seni maupun keindahan alam. Dari ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena saling berkaitan satu sama lain. Saat ini ada kurikulum baru di SMA SMK yang bernama Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOS. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum operasional satuan pendidikan? Kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat suatu rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional suatu satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah pusat menerapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan suatu pendidikan. P5BK adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan situasi melalui proyek yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih interaktif, fleksibel, dan belajar situasi tidak formal serta terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Dan untuk menguatkan berbagai kompetensi agar peserta didik mampu memecahkan masalah, cepat mengambil keputusan, dan nantinya akan diharapkan menghasilkan produk atau aksi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.